hormati Pak Kabid Hukum Polda Banten, Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kasat Reskrim Polres Cirebon, dan rekan-rekan media yang hadir dalam kegiatan press conference pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, pagi ini kita melaksanakan press conference terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Kenapa? Karena memang ini tidak tendensi pimpinan baik Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Banten. Kemudian hari ini kita melaksanakan press conference dengan 4 tersangka dan telah hadir di belakang kita. Yang pertama ini berdasarkan LP di Polres Tangerang dan tersangka dengan inisial SL dan MN. Kemudian korbannya yaitu 2 korban inisial dengan KT dan ST. Kemudian Polres Cirebon ini ada 2 tersangka dengan inisial KH dan RI dan 1 korban dengan inisial NS. Kemudian modus operandi seperti yang sebelumnya, yaitu memberikan atau menjanjikan atau iming-iming dengan gaji besar. Ternyata dalam pelaksanaannya ini justru sebaliknya, bahkan dijanjikan pada saat korban mau pulang atau kembali ke tanah air, pihak dari yang memberangkatkan terkait dengan pekerja migran Indonesia ini tidak memberikan bantuan. Akhirnya untuk kejadian yang di Polresta Tangerang ini suami korban melaporkan dan akhirnya ada tindak lanjut. Kemudian ancaman yang nanti atau pasal yang digunakan yaitu pasal 2, pasal 4, kemudian pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang TPPO, dijunjukkan dengan pasal 81 junto 886 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana minimal 3 sampai 15 tahun. Kemudian Bapak Kapolda selalu memberikan pesan, memberikan himbauan kepada masyarakat, yaitu yang pertama kepada seluruh warga masyarakat secara umum Polda wilayah Banten untuk kembali memeriksa legalitas pihak penyalur tenaga kerja di kantor imigrasi dan kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum menyetujui kontrak kerja. Kemudian yang kedua, masyarakat agar selalu mewaspadai tindak pidana perdagangan orang dengan memeriksa kontrak kerja yang diberikan oleh pihak penyalur tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, jangan tergiur dengan iming-iming gaji besar dengan bekerja di luar negeri tanpa adanya kepastian dan legalitas hukum. Mungkin ini rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan terkait dengan press conference. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Buat awalan dulu aja Pak Kabid, punten. Kalau ini modusnya tetap sama kayak yang kejadian kemarin, yaitu mengunjungi kemudian tanpa paspor yang imigrasi, hanya pengunjung atau wisatawan bisa kunjung ya. Kemudian mereka ini sudah menyalurkan belum ini atau baru merekrut atau kita dari 4 tersangka ini? Oke, saya jawab. Untuk yang di Polresta Tangerang, dari hasil pemeriksaan awal mereka beroperasi sejak tahun 2021. Saat ini masih ada pendalaman berapa jumlah sejak 2021 ini. Cuman dari keterangan awal 2 korban dan keduanya sudah ada di Indonesia saat ini. Kemudian suami korban yang melaporkan juga ada, nanti silahkan ditanyakan langsung. Sementara untuk yang di Polres Cirebon itu beroperasi dari tahun 2016. Tadi juga sedang kita datakan, mudah-mudahan nanti data terkait yang sudah diberangkatkan itu ada, sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa. Ada yang lain? Pak, dengan kasus yang sebelumnya Pak masih ada kaitannya nggak? Ada satu sindikat ya? Oke, tidak ada. Jadi masing-masing daerah mereka beroperasi. Kemudian untuk yang di Polresta Tangerang, mereka secara legalitas izinnya ada, tapi perlakuan atau yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi perizinannya ada, tapi kalau yang di Cirebon tadi perizinannya tidak ada. Oke. Mereka melakukan penyelundupan orang ini, apakah mereka dulu pernah menjadi korban atau pernah menjadi TKI di luar negeri?
sehingga melakukan tindakan TTOE. Oke, ini pengembangan. Cuma dari keterangan awal mereka tahu dari rekannya sehingga dia melakukan itu. Dan tadi sempat ditanya teman-teman penyidik terkait dengan yang perwakilan atau mungkin penyalur di luar, karena tujuannya ada dua, terutama di Timur Tengah, yang di Polresta Tangerang tujuan ke Qatar. Kalau dari Cilegon tujuannya dari Arab Saudi. Nah, cuman keduanya mereka tidak belum pernah untuk atau menjadi tenaga sebagai PMI-nya. Jadi untuk memperdalam itu Pak Kabit, mereka ini yang langsung berkomunikasi dengan para agensi yang ada di luar negeri, Timur Tengah ataupun di Arab dan sebagainya, atau hanya penyalur saja? Oke, saat ini sedang didalami. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan tahu hasilnya, dan paling tidak nanti kita juga akan berusaha dan mendapatkan terkait dengan apa yang terkait nanti yang di luar negerinya. Ya, saat ini sedang berdalaman. Oke, silakan. Agar lebih terang Kabit, Ya. untuk pengungkapan di Cilegon seperti apa, kemudian di Tangerang. Oke. Ini penegasan aja. Ya. Tadi kalau tidak salah ada yang dari agensi yang bentuknya perusahaan. Ya. Itu pengungkapannya terhadap yang di Tangerang kalau tidak salah. Ya. Nah, peran mereka di perusahaan agensi pengiriman itu seperti apa? Oke. Dan sejak kapan mereka sejak kapan dan posisi mereka di agensi itu seperti apa? Oke. Oke, langsung nanti Kasat Reskrim yang menyampaikan, silakan dari Polresta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus dan memang ini menjadi edukasi. Pertama, di dalam proses pengungkapan kita harus mengetahui bahwa ada beberapa elemen yang harus kita ketahui. Satu, bagaimana seorang agent itu harus sebetulnya bisa memberikan informasi yang jelas. Yang pertama adalah masalah proses melakukan perekrutan, menempatkan, mengirimkan itu di dalam suatu delik. Tidak harus seluruhnya, alternatif. Salah satu delik pun juga bisa. Yang kedua adalah cara bagaimana seorang agent ini membujuk, memberikan informasi yang tidak sebenarnya, dilengkap. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuan adalah eksploitasi. Dengan tidak menginformasikan dengan jelas, mengeksploitasi dalam segi kerjanya berapa lama di luar negeri, ditempatkan di mana, bagaimana kalau ada yang sakit, itu semua adalah urusan dari agent. Ya. Jadi saya jelaskan, seorang agent ini dia memiliki modus operandi memberikan daripada ikatan utang, pemberian. Yang kedua adalah melakukan bujuk rayu. Ingat, di dalam suatu delik atau suatu peristiwa pidana itu ada dua, memenuhi perbuatan daripada unsur delik. Yang kedua adalah memenuhi perbuatan daripada alat bukti. Ya, semua sudah saya jelaskan dengan gamblang. Baik walaupun legal, tetapi pada pelaksanaan yang ilegal itu termasuk kepada eksploitasi. Dan untuk informasi awal, kami akan sudah melakukan pengembangan itu dari keluarga-keluarga daripada yang sudah ada yang berangkat dan yang sudah pulang. Itulah namanya upaya-upaya kepolisian agar masyarakat bisa tercipta kondisi yang baik dan harmonis dan terjaga kenyamanannya di luar negeri. Begitu saja dari Polresta Tangerang. Apakah penugasan berarti agensi mereka ini resmi legal, tapi pada praktiknya mereka Ya, karena memberikan informasi yang juga sempurna, baik penempatan, baik gaji, baik jam kerja, itu semua dilindungi oleh undang-undang. Ya. Silakan. Tadi kan ada soal Ya. itu apa yang pekerja yang dibutuhkan sudah masuk jumlah pekerja Apa yang tadi yang saya sampaikan itu? Yang saya sampaikan itu adalah proses daripada menjerat utang, yaitu membujuk, memberikan pada keluarga. Tetapi informasi yang didapatkan dari keluarga itu tidak jelas. Gitu. Ya. Terima kasih. apakah kalau untuk nama agensinya terus ada berapa orang di dalam agensi ini yang terlibat? Apakah cuma 2 orang? Kita sedang mendalami kembali, ya, karena memang tindak pidana perdagangan orang ini termasuk kepada kegiatan silent sound, ya, jarang yang mau melaporkan. Tapi kepolisian mempunyai teknik-teknik
yang memang salah satunya pun informasi daripada salah satu keluarga PL. Terima kasih. Pak Kabit, Ya. untuk pelaku ini, Lalu saya kembalikan kepada Kabit. Oke. ketika berhasil memberangkatkan korbannya, berapa keuntungan yang didapat setiap pemberangkatan? Oke. Terkait keuntungan dari pemeriksaan awal untuk di Cilegon bisa sampai 22 juta. Ya. Jadi untuk yang di Polres Tangerang. Sementara yang di Cilegon itu 6 sampai 15 juta keuntungan dari pemberangkatan. Per satu orang itu? Per satu orang. Karena untuk yang di Katang, yang di Polres Tangerang, gaji yang dijanjikan 1.500 rial, ternyata yang diterima baru 1.000 saja. Sementara yang di Arab Saudi yang dijanjikan sekitar 2.500 rial, ternyata tidak sampai dengan yang dijanjikan tersebut. Oke, cukup. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Selalu kita bermohon mudah-mudahan apa yang menjadi atensi pimpinan baik Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ditindaklanjuti oleh teman-teman baik di Telkom, kemudian teman-teman Polres jajaran, dan mohon doanya rekan-rekan sekalian agar dapat diumumkan dengan segera. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini kita melaksanakan press conference terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Kenapa? Karena menjadikan atensi pimpinan, baik Bapak Kapolri termasuk Bapak Kapolda Banten. Alhamdulillah dari hasil ungkap ini, Polresta Tangerang ada 2 tersangka, kemudian di Cilegon ada 2 tersangka, dan dari hasil pengembangan saat ini masih didalami. Kembali pesan Bapak Kapolda memberikan peringatan kepada masyarakat untuk jangan tergiur atau iming-iming dengan gaji besar, karena keselamatan itulah yang utama. Kemudian ancaman pidana ya digunakan yaitu pasal 2, 4, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 dengan ancaman pidana 3 sampai 15 tahun. Demikian kan saya. Modus pelaku seperti apa sih Pak? Modus pelaku seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu mereka perekrutan dan memberikan iming-iming dengan gaji besar. Tapi pelaksanaannya gajinya tidak seperti yang disampaikan. Keuntungan pelaku berapa? Keuntungan pelaku antara yang di Tangerang itu 22 juta per orang, kemudian untuk yang di Cilegon 6 sampai 15 juta. Uang korban berapa sudah dikirim? Sementara keterangan untuk saat ini yang di Tangerang itu ada 2 korbannya, kemudian di Cilegon itu juga ada 2, masih didalami karena di Tangerang itu dari tahun 2021 mereka melaksanakan, kemudian untuk yang di Cilegon dari tahun 2016. Ini keuntungan dia itu dari agensi yang di sana atau memang dari korban? Dari korban disampaikan demikian, ya, setiap pemberangkatan itu. Oke? Gimana berapa para korban mengeluarkan uang untuk berangkat? Ini masih didalami sehingga nanti kita tahu, karena mereka mendapatkan selain nanti gaji yang tidak disampaikan, misalnya janjinya 1.500, ternyata yang diberikan cuma 1.000. Jadi itu yang diambil mereka. Kalau peran tersangkanya sendiri apa Pak? Memang rekrut atau memang juga mengurus surat pengirimannya? Itu termasuk jadi rekrut, juga ngurusi surat pengiriman ke sana. Dan ini pendalaman untuk termasuk nanti yang ada di perwakilan di sana. Oke? Oke.